Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Nugraha, kelas Informatika 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika untuk mengganti pertemuan ketujuh mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja ke materinya. Hampir semua rumus dan hukum yang berlaku tidak tercipta dengan begitu saja, sehingga diragukan kebenarannya. Biasanya, rumus-rumus dapat dibuktikan berdasarkan definisi-definisi maupun rumus atau hukum lain yang sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Ada banyak cara untuk membuktikan suatu teorema, dan kadang-kadang suatu teorema dapat dibuktikan dengan beberapa cara berbeda. Secara umum, terdapat dua jenis metode pembuktian, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tidak langsung. Biasanya pada saat akan membuktikan suatu teorema, terdapat banyak kesulitan. Bagi yang tidak terbiasa melakukan pembuktian, maka kesulitan biasanya muncul pada langkah pertama, yaitu pada waktu menentukan dari mana pembuktian harus dimulai. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan pembuktian. Yang pertama, tulislah teorema yang akan dibuktikan. Tuliskan hipotesa awal, mana yang pertama kali diketahui, dan apa yang akan dibuktikan. Biasanya yang terjadi adalah kita menggunakan hal-hal yang justru seharusnya dibuktikan. Yang ketiga, tandailah permulaan pembuktian dengan kata bukti sebagai pemisah antara teorema dan pembuktian yang dilakukan, sehingga akan membantu untuk tidak menggunakan hal-hal yang seharusnya dibuktikan. Yang keempat, buktikan secara lengkap dan menyeluruh. Yang kelima, pembuktian dengan dilengkapi keterangan-keterangan akan memudahkan kita untuk baca atau menggunakannya kembali. Selanjutnya ke petunjuk induksi matematika. Yang pertama, menuliskan variabel dan tipenya yang akan digunakan. Contoh, misalkan X dan Y adalah bilangan bulat positif, atau misalkan X adalah bilangan real lebih dari 0. Penulisan ini mirip dengan deklarasi variabel yang digunakan di source code. Yang kedua, apabila di tengah pembuktian akan menyatakan suatu sifat tertentu, maka tuliskan sifat tersebut dengan jelas. Contoh, misalkan ingin dinyatakan bahwa Y adalah bilangan genap. Hal ini berarti Y sama dengan 2 kali suatu bilangan bulat. Maka dapat dituliskan, karena Y adalah bilangan bulat, maka sama dengan 2 kali X, di mana X adalah bilangan bulat. Yang ketiga, apabila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti komutatif, distributed, dan lain sebagainya, tuliskanlah sifat-sifat tersebut. Yang keempat, tandailah akhir suatu pembuktian agar diketahui dengan jelas bahwa apa yang akan dibuktikan jelas terbukti. Contohnya, terbukti. Selanjutnya, kesalahan yang bisa terjadi dalam pembuktian. Yang pertama, mengambil kesimpulan berdasarkan suatu atau beberapa contoh kasus saja. Kadang-kadang suatu teorema terlalu abstrak sehingga sulit ditangkap logikanya. Untuk itu, kadangkala dilakukan pemberian suatu atau beberapa contoh kasus untuk membantu memahami teorema tersebut. Tetapi, adalah suatu kesalahan apabila menganggap bahwa statement tersebut benar dan berlaku umum berdasarkan satu atau beberapa kasus saja. Karena ada banyak statement yang benar dengan hanya mengambil satu atau beberapa kasus, tetapi salah untuk kasus-kasus yang lain. Contoh, misalkan akan dibuktikan bahwa jumlah dua buah bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga. Suatu pembuktian yang salah adalah ambil X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, maka M tambah N sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlah bilangan genap adalah bilangan genap. Dalam hal ini, pembuktian hanya dengan nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 belum cukup untuk membuktikan bahwa dua bilangan genap bila dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Untuk itu dilakukan ambil sembarang X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan genap, dan X tambah Y akan menghasilkan bilangan genap juga. Jadi intinya adalah kita tidak menyebutkan nilai angkanya, karena terdapat tak berhingga banyak bilangan genap. Yang kedua,
Kesalahan selanjutnya yaitu menggunakan simbol yang sama untuk mempresentasikan dua hal yang berbeda. Contoh, misal X dan Y adalah suatu bilangan ganjil. Maka menurut definisi bilangan ganjil, X sama dengan 2K tambah 1 dan Y sama dengan 2K tambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Hal yang menjadi salah adalah simbol K digunakan ganda untuk keperluan ekspresi yang berbeda, walaupun didapatkan kesimpulan akhir benar. Jika K menyatakan hal yang sama, berarti M sama dengan 2K tambah 1 sama dengan N. Padahal tidak dinyatakan bahwa M sama dengan N, sehingga sebaiknya dituliskan, misal X dan Y adalah suatu bilangan ganjil. Maka menurut definisi bilangan ganjil, M sama dengan 2K1 tambah 1 dan N sama dengan 2K2 tambah 1 untuk suatu bilangan bulat K1 dan K2. Yang ketiga, melompat langsung kepada kesimpulan. Pembuktian harus dilakukan tahap demi tahap secara urut tanpa melompat-lompat. Pengurangan langkah akan mengakibatkan bukti menjadi tidak akurat. Contoh, misalkan X dan Y bilangan genap. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2N untuk suatu bilangan bulat M dan N. Maka X tambah Y sama dengan 2M tambah 2N. Sedemikian sehingga X tambah Y adalah bilangan genap. Dalam pembuktian di atas, ada sesuatu yang terlewati, yaitu berdasarkan pernyataan X tambah Y sama dengan 2M tambah N, maka disimpulkan X tambah Y adalah bilangan genap. Hal ini tidak jelas. Seharusnya dituliskan bahwa X tambah Y sama dengan 2M tambah N, sama dengan 2 dalam kurung M tambah N, didistribusikan. Sehingga menurut definisi bilangan genap, maka X tambah Y adalah bilangan genap. Kesalahan selanjutnya yaitu menggunakan apa yang akan dibuktikan. Contoh, misal X dan Y adalah bilangan genap. Jika X tambah Y adalah bilangan genap, maka X tambah Y sama dengan 2M untuk sembarang bilangan bulat M. Kesalahan terletak pada penggunaan asumsi bahwa X tambah Y adalah bilangan genap, padahal itulah yang akan dibuktikan. Selanjutnya, metode pembuktian langsung. Dalam metode ini, hal-hal yang diketahui tentang suatu teorema diturunkan secara langsung dengan teknik-teknik tertentu sampai tercapai kesimpulan yang diinginkan. Contoh, yang pertama, metode pengecekan satu per satu. Pembuktian bahwa untuk semua bilangan genap X antara 4 sampai 20, X dapat dibuktikan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Dengan melakukan pengecekan satu per satu, maka didapatkan 4 sama dengan 2 tambah 2, dan selanjutnya. Terlihat bahwa semua bilangan genap X dalam kurung 4 kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 20 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Yang kedua, metode pengecekan secara umum. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Bukti. Ambil sembarang X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan genap. Akan dibuktikan bahwa X tambah Y adalah bilangan bulat juga. Karena X dan Y adalah bilangan-bilangan bulat, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2N. Untuk bilangan-bilangan bulat M dan N, sehingga X tambah Y sama dengan 2M tambah 2N sama dengan 2 dalam kurung M tambah N, didistribusikan, misal K sama dengan M tambah N. Karena M dan S adalah bilangan-bilangan bulat juga, maka K adalah bilangan bulat, sehingga dalam kurung X tambah Y sama dengan 2K untuk semua bilangan bulat K. Berdasarkan definisi bilangan genap, berarti bahwa dalam kurung X tambah Y merupakan bilangan bulat karena merupakan hasil dari dua bilangan bulat. Terbukti bahwa jumlah dua bilangan bulat genap adalah bilangan genap juga. Yang ketiga, pembuktian dengan kasus-kasus. Untuk sembarang bilangan real X, pembuktian bahwa jika di mana X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16. Bukti. Misal X adalah bilangan real yang memenuhi X lebih dari 4. X lebih dari 4 berarti bahwa X lebih dari 4 atau X kurang dari min 4. Jika X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 4 kuadrat sama dengan 16. Jika X
kurang dari min 4, berarti min X lebih dari 4, sehingga min X kuadrat lebih dari 4 kuadrat, atau X kuadrat lebih dari 16. Jadi, baik X lebih dari 4 maupun X kurang dari min 4, X kuadrat lebih dari 16. Terbukti bahwa jika X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16. Metode pembuktian tak langsung. Dalam metode ini, hal-hal atau fakta-fakta yang diketahui tidak digunakan secara langsung untuk menuju pada kesimpulan. Biasanya, bukti dimulai dari hal-hal lain. Yang pertama, pembuktian dengan kontradiksi. Dilakukan dengan cara mengasumsikan bahwa negasi kalimat yang akan dibuktikan bernilai benar. Jadi, jika kebenaran P ingin dibuktikan, langkah yang dilakukan adalah dengan mengasumsikan bahwa not P adalah benar. Kemudian, berusaha menunjukkan bahwa asumsi tersebut akan menyebabkan terjadinya kontradiksi. Dengan demikian, disimpulkan bahwa asumsi not P bernilai salah atau P bernilai benar. Yang kedua, pembuktian dengan kontraposisi. Suatu pernyataan akan selalu ekuivalen atau mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisinya. Dengan demikian, untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dapat pula dinyatakan dengan pembuktian kebenaran kontraposisinya. Selanjutnya, memilih metode pembuktian. Untuk memilih metode mana yang paling tepat dalam pembuktian suatu pernyataan sangatlah sulit, karena masing-masing metode memiliki ciri, kemampuan, keindahan, dan kekhususan tersendiri. Ada kalanya suatu pernyataan dapat dibuktikan dengan suatu metode tertentu saja, atau ada kalanya juga suatu pernyataan dapat dibuktikan dengan beberapa metode yang berbeda dengan sama baiknya. Untuk membuktikan suatu pernyataan diperlukan suatu failing. Failing yang tajam tersebut dapat dicapai dengan melatih dan membiasakan diri dalam membuktikan pernyataan-pernyataan. Semakin sering dilakukan, maka semakin kuat feeling yang dapat dimiliki. Nah, masuk kepada induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan. Pernyataan yang dimaksudkan dibatasi hanya pada pernyataan yang menyangkut bilangan bulat. Induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Induksi matematika digunakan untuk pembuktian pernyataan yang khusus menyangkut bilangan bulat positif. Dengan menggunakan induksi matematika, akan mengurangi pembuktian bahwa semua bilangan bulat positif termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan jumlah langkah terbatas. Sebagai contoh, misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan yang dinyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N dalam kurung N tambah 1 per 2. Misal untuk N sama dengan 6. P dalam kurung 6 adalah jumlah bilangan bulat positif 1 sampai 6 adalah 6 dalam kurung 6 tambah 1 per 2. Terlihat bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Sama dengan 6 dalam kurung 7 per 2. Tetapi pembuktian hanya dengan mengambil contoh P dalam kurung 6 saja tidak berlaku sebagai bukti bahwa P dalam kurung N benar untuk seluruh N. Walaupun pengambilan contoh N sama dengan 6 menghasilkan nilai di bawah himpunan kebenaran P dalam kurung N, tapi N sama dengan 6 bukan satu-satunya bilangan bulat positif, karena bilangan bulat positif tidak berhingga banyaknya. Prinsip induksi matematika. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan bilangan bulat positif dan akan membuktikan bahwa P dalam kurung N adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P dalam kurung 1 adalah benar. Yang kedua, untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 1, jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N tambah 1 adalah juga benar. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Selain itu, asumsi yang digunakan pada langkah 2 yang menyatakan bahwa pernyataan adalah benar untuk P dalam kurung N disebut hipotesis induksi. Selanjutnya ke contoh induksi matematika.
Contoh pertama, tunjukkan bahwa N lebih dari sama dengan 1, 1 tambah 2, tambah 3, tambah dan seterusnya, sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Cara pengerjaannya, langkah pertama, untuk N sama dengan 1, maka 1 tambah 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2 adalah benar. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Kemudian langkah kedua, misalkan untuk N lebih dari sama dengan 1. Seperti yang tadi, hipotesis induksi. Dan yang terakhir, buat pernyataan terbukti. Dan ini contoh kedua bisa dilihat. Dan juga contoh ketiga. Terlihat bahwa dalam kurung N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3 dari hipotesis awal langkah 2. Sedangkan bahwa 3 dalam kurung N pangkat 2 tambah N tambah 1 jelas merupakan kelipatan 3 juga. Sehingga N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3 terbukti benar. Dan ini contoh keempat. Bisa dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.